semua, kembali lagi bersama saya Amadila Andradinelaida di channel LBH Semarang. Teman-teman masih ingatkah dengan kasus penembakan Gama oleh salah satu anggota polisi di Polrestabes Semarang? Bersamaan dengan wacana revisi Undang-Undang Polri yang digadang-gadang akan menambah wewenang polisi, hari ini kita akan melihat apakah pilihan itu adalah hal yang tepat di tengah maraknya kasus pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh polisi sendiri. Kali ini kita akan belajar melalui kasus Gama. Oke, langsung saja kita simak ulasan berikut ini. Oke teman-teman, aku Amadila Andra selaku host. Di sini sudah bersama Bang Andika selaku pengacara publik LBH Semarang. Hari ini kita akan sama-sama ngebahas apa nih Bang? Ya, salam kenal kawan-kawan. Aku Dika dari LBH Semarang. Hari ini kita akan mendiskusikan, ngobrol santai mengenai rencana revisi Undang-Undang Polri dan kemudian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sama polisi itu sendiri. Dan kita juga akan melihat bagaimana kondisi pelanggaran HAM itu ternyata masih dilanggengkan, terutama mungkin kawan-kawan masih ingat soal kasus penembakan siswa SMK oleh anggota polisi dari Polrestabes Semarang yang bulan-bulan lalu, dan sampai saat ini kita harus tetap ngawal itu. Oke, siap. Oke, jadi kita akan sama-sama melihat apakah wacana revisi Undang-Undang Polri yang digadang-gadang akan menambah wewenang polisi itu tepat gak sih di antara kasus-kasus pelanggaran HAM dan salah satunya di kasus penembakan Gama yang sampai saat ini belum ada keadilan nih untuk Gama sendiri dan keluarganya gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu Bang, sebenarnya tuh kasus Gama ini terjadi di bulan apa, kemudian pasca terjadinya penembakan Gama itu dari polisi ada upaya apa dan ada dinamika apa? Silahkan diceritakan. Ya, penembakan Gama ini terjadi sekitar bulan November, tanggal 24. Itu kejadiannya dini hari. Gama sedang berboncengan dengan kawan-kawannya. Dia akan pulang ke rumah karena dia ini terkenal atau dikenal baik oleh keluarganya, oleh guru-gurunya. Dia aktif banget di sekolah, bahkan Gama ini salah satu anggota paskibra aktif di sekolahnya. Dia juga ikut dalam ekstrakurikuler organisasi pencak silat. Nah, aktif banget lah dia. Nah, kemudian tiba-tiba keluarga ini mendengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal dunia di RSUD Karyadi waktu itu. Kemudian keluarga baru mendapatkan informasi, itu kan kejadiannya malam, sekitar jam 12 lebih 19 menit kalau nggak salah. Kalau kita ngelihat di CCTV yang udah kita lakukan riset ya. Nah, kemudian keluarga baru mengetahuinya itu siang, jam 1 siang. Bayangkan, udah 12 jam setelah peristiwa itu terjadi, keluarga baru diberitahu. Gitu. Padahal bukan hal yang sulit untuk mendapatkan informasi mengenai siapa seseorang itu kan. Nah, kemudian keluarga akhirnya mengetahui, dan ternyata yang menjadi korban itu tidak hanya almarhum Gama. Karena penembakan itu terjadi juga menyasar dua teman lainnya. Dua teman lainnya. Satu terkena bagian dada, kemudian satu masuk pelurunya ke lengan. Nah, kemudian narasi mulai, opini publik mulai menyoroti kasus itu. Awalnya itu dari Facebook. Ada satu orang yang mengupload di Facebook ada penembakan gitu. Nah, yang muncul adalah narasi bahwa Gama ini adalah mereka pada saat malam itu bilang sedang melakukan kenakalan remaja gitu. Nah, dalihnya
Kapolres, karena waktu itu yang statement kan Kapolres, waktu itu Kapolres Tabes Semarang berstatement di hari itu juga, pada malam hari kalau nggak salah, dia statement bahwa apa yang dilakukan oleh Aibda Robik itu, Robik sekarang ya, yang dilakukan oleh Robik itu karena dia diserang oleh kelompoknya Gama, oleh teman-temannya Gama. Dia bilang sehingga terpaksa untuk melakukan penembakan, untuk melerai tawuran. Nah, itu yang dinarasikan oleh Kapolres Tabes Semarang pada saat itu. Nah, kemudian kita melakukan investigasi. Kita melakukan investigasi bersama kawan-kawan jaringan masyarakat sipil di Semarang, mendalami apakah benar tindakan Robik ini dia murni karena mau melerai tawuran atau ada motif lain. Nah, ternyata setelah kita telusuri, penembakan itu justru dilakukan secara sewenang-wenang. Robik ini seakan-akan seperti koboi. Dia ngelihat orang di jalan. Kalau kita ngelihat dari CCTV yang kita temui dan kita lihat bersama-sama, itu sudah publish di mana-mana. Robik ini kan dia sedang jalan aja. Dia jalan kemudian papasan dengan Gama. Dia turun dari motor, dia ke tengah jalan, menghadang, kemudian dia langsung melepaskan tembakan, langsung diarahkan ke badannya almarhum. Tembakan langsung diarahkan ke badannya almarhum. Bayangkan, penembakan sewenang-wenang, apapun dalihnya, itu nggak bisa dilakukan. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kenapa itu sebenarnya adalah penembakan sewenang-wenang dan itu tindakan yang sangat brutal oleh anggota kepolisian itu. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolres Tabes ini lebih dekat pada unsur manipulatif untuk membiaskan informasi. Dia bilang ada penembakan itu dilakukan karena adanya serangan tawuran dan lain sebagainya. Almarhum Gama menyerang, teman-temannya menyerang si pelaku, menyerang si Robik gitu. Nah, sementara ini temuan kita melihat berdasarkan riset investigasi kita hari ini, itu penembakan itu memang dilakukan secara sewenang-wenang. Pelaku seperti menjadi koboi gitu. Itu. Oke, kalau dari cerita Bang Dika tadi, kita bisa ngelihat ya, ada narasi-narasi yang sebenarnya dipermainkan juga oleh polisi dalam konferensi pers atau beberapa media yang sepertinya gitu ya, juga mendapat intimidasi untuk memberikan informasi yang pro polisi gitu ya. Nah, gimana sih LBH Semarang tuh memandang nih inkonsistensi pernyataan polisi dalam konferensi pers, kemudian pernyataan yang berubah-ubah dari teman-teman Gama di sidang etik dan juga di beberapa media ini. Karena kita ngelihat ya, kalau polisi saat ini juga berusaha tuh mengendalikan media. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya manipulasi fakta itu memang jelas diperkuat dengan temuan pada saat rapat dengar pendapat di DPR. Oh iya, oke. Yang menyampaikan itu Propam. Propam menyampaikan bahwa penembakan itu tidak ada kaitannya dengan tawuran. Tidak ada kaitannya, Robik pelaku itu tidak ada kaitannya dalam rangka untuk melerai tawuran. Nah, artinya apa yang disampaikan di awal oleh Kapolres Tabes dan upaya-upaya intimidasi dari Kapolres Tabes, mereka ini datang loh. Jadi H+1, kalau nggak salah itu H+1 setelah kejadian itu, Kapolres Tabes bersama Kasat Reskrim dan anggota-anggota lainnya datang ke rumahnya almarhum bersama wartawan. Ada salah satu wartawan yang akhirnya kemudian diberhentikan dari salah satu media mainstream di Indonesia. Nah, dia membawa dugaannya membawa satu amplop gitu, datang ke rumah, menyampaikan agar keluarga itu membuat statement
pengikhlasan terhadap meninggalnya Gama. Aku rasa itu tindakan kami melihat bahwa itu adalah upaya untuk membungkam keluarga korban agar kasus ini tidak menjadi sorotan publik dan tidak diusut secara tuntas. Itu. Nah, kemudian misinformasi ini juga sebagai bentuk institusi kepolisian yang masih melanggengkan impunitas dan solidaritas semu. Mengapa demikian? Karena begini, solidaritas semu yang dimaksud adalah di dalam kepolisian itu kan, kalau di dalam Perpol tahun 2022 kalau nggak salah, itu ada, aku lupa nomornya, itu ada solidaritas antar sesama tuh. Nah, tapi solidaritas antar sesama ini justru dibalik. Solidaritasnya untuk menutupi kebobrokan institusinya. Nah, itu yang perlu garis bawahi. Kemudian impunitas inilah yang nampaknya memang jelas masih dilanggengkan oleh institusi ini. Jadi menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bukan satu kesalahan. Kapolres kan seakan-akan mau bilang bahwa itu hal yang wajar. Penembakan itu dilakukan hal yang wajar karena pelaku hendak melerai tawuran dan sebagainya. Narasi itu kayak diangkat. Nah, kalau misalkan seperti itu kemudian pelaku tidak dihukum berat, keadilan tidak dijunjung tinggi, apakah bagaimana mungkin ke depannya kita nanti akan melihat bahwa tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang wajar? Akan berulang. Itu. Oke, setelah mendengar hal tersebut, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini nih Bang, apa sih upaya polisi untuk membongkar atau menegakkan keadilan dalam kasus ini? Ya, sebenarnya karena kasus ini sudah menjadi sorotan publik sehingga masyarakat sipil di jaringan masyarakat sipil di Semarang, Aksi Kamisan, kemudian jaringan-jaringan lainnya, AJI, LBH Semarang yang punya komitmen untuk penegakan hak asasi manusia, mahasiswa itu juga saat ini terus mendorong tuh. Tiap hari Kamis kita hampir selalu melakukan aksi di depan Polda. Karena tidak hanya untuk mendorong keadilan untuk Gama dan keluarga korban, tapi juga kepolisian, institusi kepolisian ini semakin hari semakin terlihat jauh dari ruh reformasi. Misalkan di Jawa Tengah ini udah banyak banget tuh kasus Sukatani, pembungkaman seni itu terjadi. Pelakunya siapa? Dari aparat kepolisian. Kemudian kemarin baru-baru ini juga kita melihat bahwa ada satu anggota kepolisian yang kemudian membunuh seorang bayi. Saat ini kalau tidak salah kasusnya sedang dipatsus. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pada saat itu ada anggota kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap orang yang sedang menikmati fasilitas publik di Semarang. Dan berbagai kasus lainnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kemarin aksi penolakan RUU TNI dari kawan-kawan jaringan masyarakat sipil mendapatkan represivitas. Dan ada yang ditangkap juga. Dihalang-halangi pula. Dan aksi darurat demokrasi juga begitu. Sehingga aksi Kamisan, kawan-kawan jaringan masyarakat sipil Semarang, itu hampir setiap Kamis aksinya di depan Polda. Itu menggambarkan bahwa institusi polisi ini memang udah semakin jauh. Dia justru seringkali menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Yang seharusnya punya kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia karena dia representasi negara. Itu. Dan saat ini perjalanan kasus Gama itu, kalau kita kembali lagi dalam kasus Gama, hari ini Robik terakhir pelaku itu sudah dipecat dengan tidak hormat oleh Komisi Etik. Nah, namun sayangnya Robik ini sekarang sedang mengajukan banding dalam persoalan etiknya ya. Nah, kalau misalkan aparat atau institusi kepolisian mengabulkan banding dari Robik, ini justru semakin menciderai hak asasi manusia, semakin menggambarkan bahwa
impunitas itu masih dipertahankan. Itu. Kemudian sekarang juga saat ini proses sidang pidana pelaku ini sudah berjalan. Minggu ini sidang sudah berjalan, sidang pertama, agenda pertama. Robik dijerat dengan pasal berlapis, pembunuhan dan penganiayaan berat yang menyebabkan pembunuhan, menyebabkan tewas maksudnya. Nah, institusi pengadilan seharusnya menjadi institusi yang lagi-lagi tidak melanggengkan impunitas. Ini sangat harus digarisbawahi, karena apabila itu terus-menerus dilanggengkan, maka kejadian-kejadian serupa akan semakin marak. Oke. Tadi kita udah ngobrolin gimana perjalanan kasusnya, kemudian juga ada propaganda yang sengaja dan berusaha dibuat oleh polisi dengan memanfaatkan berbagai media juga. Kemudian juga tadi Robik sudah menempuh ya sidang etik dan juga sidang pidananya gitu. Dan sebenarnya juga ada beberapa hal-hal yang membuat kita risih, seperti upaya mendorong pihak keluarga untuk membuat video pernyataan damai, kemudian juga berusaha memberikan uang gitu dengan alasan yang ya mungkin kita tahu sendiri gitu. Nah, juga aku dengar dalam kasusnya gitu ya, Kapolrestabes Semarang gitu ya, yang telah memberikan statement-statement yang bohong gitu, dia dimutasi gitu. Padahal dalam rapat dengar pendapat, Kapolrestabes Semarang ini sempat menyatakan bahwasanya dia siap dievaluasi dan siap menerima konsekuensi yang ada. Nah, dari semua akumulasi ini gitu ya, gimana sih LBH Semarang tuh memandang hal ini? Ya, kembali lagi sebenarnya pada konteks penembakan yang terjadi, yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kepolisian ini kan dia punya norma yang mengatur dalam proses dalam setiap mereka melakukan penegakan hukum, gitu kan. Nah, penembakan dilakukan oleh Robik, oleh pelaku itu mau bagaimanapun dia tidak bisa dibenarkan. Pertama, kalau kita berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 misalkan, di pasal 6 hak sipil dan politik itu jelas bahwa hak hidup itu nggak bisa direbut secara sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, aparat kepolisian, aku agak bergeser dari konteks yang lain misalkan, kalaupun ada satu hal, ada kejadian tindak pidana, dia itu harus terlebih dahulu melakukan tindakan preventif, pencegahan. Bagaimana agar tindak pidana itu tidak berlaku gitu, tidak berjalan. Nah, kemudian yang kedua, dalam hal penembakan, ini kalau kasus yang lainnya, penembakan, polisian melepaskan tembakan, ada norma-norma yang sangat ketat tuh. Karena untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Apa batasan-batasannya? Pertama, dia harus legitimate. Dia harus berdasarkan hukum. Kalau misalkan penembakan itu terjadi secara sewenang-wenang, udah gugur prinsip itu. Kemudian dia harus menerapkan asas necesitas. Asas necesitas itu apakah dia harus melakukan tindakannya seperti itu? Ada ancaman apa sih? Ada kebutuhan. Nah, dalam konteks kasus penembakan oleh pelaku Robik, ini tidak ada alasan yang tidak ada sama sekali alasan itu gitu. Dia memang menjadi koboi aja mau menembak orang. Nah, itu prinsip-prinsip itu. Sehingga apa? Seharusnya ditambah lagi dengan penguatan di dalam rapat RDP yang jelas bahwa memang penembakan itu tidak ada kaitannya sama peleraian tawuran. Seharusnya pertanggungjawaban Kapolrestabes atau Polri, institusi Polri itu justru tidak kemudian hanya memutasi. Tapi kan ini udah fatal. Ya, harusnya dipecat gitu. Ya. Karena ini udah fatal gitu. Itu. Oke, siap. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngobrolin soal gimana nih pandangan LBH soal hal ini gitu. Kemudian
aku ingin melihat dan bertanya sebenarnya apa sih upaya dari masyarakat sekitar seperti aksi kamisan, mahasiswa dan juga masyarakat sipil lainnya gitu ya dalam mengawal kasus ini dan sebenarnya dalam gerakan sipil itu apa saja sih yang dituntut masyarakat dalam kasus ini maupun beberapa kasus yang melibatkan polisi lainnya? Ya, pertama apa yang dilakukan oleh kawan-kawan jaringan masyarakat sipil itu pertama kawan-kawan yang melakukan investigasi. Pertama kali itu adalah melakukan investigasi. Melihat, membuka fakta-fakta sebenarnya. Ada temuan-temuan apa, seperti apa yang tadi disampaikan di awal. Kemudian yang kedua, kawan-kawan selalu istiqomah. Istiqomah untuk mendorong institusi kepolisian ini harusnya dia sadar diri, harus dievaluasi besar-besaran. Karena udah jauh banget ruhnya, makanya kemudian setiap hari Kamis istiqomah untuk melakukan aksi kamisan di depan Polda. Beberapa kali aksi kamisan di depan Polda. Terakhir itu kita melakukan aksi peringatan 100 hari meninggalnya almarhum Gama. Bertepatan dengan bulan puasa waktu itu ya. Nah kemudian kemarin juga LBH Semarang melakukan upaya pendampingan kepada keluarga korban untuk mengakseskan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena apa? Korban ini, keluarga korban ini sangat rentan mendapatkan intimidasi. Terbukti itu. Kemarin pada saat sebelum sidang pidana ini berjalan, rumahnya keluarga korban, rumahnya salah satu keluarga korban itu selalu didatangi oleh orang-orang tidak dikenal tuh. Motret-motret gitu kan, foto-foto, ambil video, datang bahkan di depan pagarnya gitu. Nah, sehingga mereka perlu perlindungan dari lembaga-lembaga yang memang punya kewajiban itu gitu. Karena sangat rentan. Itu yang sekarang. Nah, sekarang sidang pidana ini sedang berjalan dan proses banding juga mungkin akan berjalan. Perlu dari kawan-kawan masyarakat sipil untuk terus mengawal. Karena kalau tidak, sangat terbuka peluangnya untuk melihat, karena apa? Melihat institusi kepolisian seperti ini ya, sangat terbuka peluangnya gitu. Dari rentetan banyak sekali kasus gitu, terbuka peluangnya untuk impunitas itu tetap dihidupkan gitu. Sehingga itulah yang terus dijegal. Tuntutannya adalah bagaimana kemudian pertama dalam konteks kasus Gama, kasus penembakan ini, pelaku itu dihukum berat. Sehingga itu bisa memberikan mungkin sedikit rasa keadilan bagi keluarga korban. Kemudian yang kedua adalah tolak banding dari Robik. Yang ketiga harus ada reformasi kepolisian. Melihat brutalitas aparat gitu ya, sebenarnya kita bisa melihat kenapa polisi sampai saat ini masih terus arogan gitu ya, karena memang dalam institusi kepolisian sendiri adalah masalah struktural tuh Bang. Di antaranya mungkin seperti yang kita tahu, pendidikan dalam kepolisian itu sangat erat kaitannya dengan senioritas dan juga kekerasan kayak gitu ya. Dan saat mereka bertugas gitu ya, seringkali mereka dilibatkan tuh dalam kerja-kerja yang sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan elit. Kita bisa melihat dalam beberapa konflik agraria yang terjadi gitu ya. Selain itu juga kita mengetahui bahwasanya perekrutan polisi itu sendiri sebenarnya juga korup dan penuh dengan nepotisme kayak gitu ya. Sehingga ya polisi seperti berjalan dalam lingkaran setan seperti itu. Kemudian dalam pengalaman advokasi kita juga sering menjumpai polisi yang sebenarnya tidak mengetahui undang-undang atau tidak paham dengan ketentuan yang sedang berlaku gitu. Kemudian hal-hal tersebut dipupuk dengan normalisasi dan tadi tuh yang disebutin sama Bang Dika soal solidaritas semu atau solidaritas kalab, di mana orang-orang ini saling menutupi kebobrokannya untuk supaya mereka tetap bisa berjalan gitu, supaya mereka tetap bisa hidup di institusi itu gitu, untuk menutupi kejahatan-kejahatannya kayak itu. Mereka menutupi kejahatan temannya supaya kejahatannya tidak terbongkar kayak gitu. Terus juga
kita melihat ada pengawasan yang minim gitu ya dalam berbagai pelanggaran yang terjadi dalam kepolisian gitu. Nah, ngelihat masalah struktural itu Bang gitu, dan arogansi polisi yang begitu ketara gitu ya. Bahkan mereka bukan cuma menendang, mencekik, menyeret gitu ya, tapi mereka juga memperkosa, kemudian ikut dalam berbagai peristiwa tindak pidana yang pelakunya adalah polisi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal wacana RUU Polri yang digadang-gadang akan menambah wewenang Polri gitu ya, gimana sih reformasi kepolisian itu yang seharusnya gitu? Karena dengar-dengar wacananya gitu ya, pengawasan polisi ini juga akan dibahas cuma fokus kepada penambahan wewenang aja. Ya. Sebenarnya perlu kita garis bawahi selain tadi yang sudah disebutkan banyak sama Dela, soal perluasan kewenangan. Ini seperti kalau kita melihat ini, kalau kita analisis, kemarin kan RUU TNI udah disahkan, udah diketok sama DPR. Mereka juga sama, akhirnya menghidupkan kembali di fungsi ABRI, kewenangan akhirnya bertambah, gitu kan. Nah sekarang seperti Polri ini juga nggak mau ketinggalan, mau mendapatkan kue dari kekuasaan. Iya. Jadi akhirnya kewenangan dari Polri juga bertambah tuh. Nah kemudian harusnya gimana sih reformasi kepolisian itu? Kalau dalam konteks advokasi yang kita lakukan selama ini, sebenarnya yang perlu adalah bagaimana aparat kepolisian ini, institusi kepolisian ini justru diperketat dalam penggunaan senjata api itu. Penembakan itu seringkali merenggut, itu merebut hak asasi manusia, merebut hak hidup, hak dasar kita gitu. Nah, sementara saat ini anggaran dari kepolisian itu cukup mencengangkan ya di tengah-tengah kondisi carut marut ekonomi masyarakat. Akan lebih baik anggaran itu kemudian dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak dasar, misalkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, pemenuhan atau perlindungan hal-hal yang lain yang itu jadi penting gitu. Kayak misalkan pendidikan itu kan penting banget, itu hal yang mendasar yang nanti akan menentukan bagaimana keberlanjutan suatu negara, ya kan? Nah, rasa-rasanya itu yang perlu dilakukan oleh kepolisian, bukan menambah kewenangan atau bahkan kalau yang kita lihat juga mereka sekarang udah leluasa untuk melakukan penyadapan. Sebenarnya itu hanya legitimasi aja menurutku, karena praktek-praktek melawan hukum oleh aparat kepolisian, contohnya penyadapan tadi, itu sebenarnya udah seringkali dilakukan sama mereka sebelum ada RUU Polri ini. Jadi sehingga RUU Polri ini dibentuk atau direvisi sebagai legitimasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran demokrasi. Kayak misalkan kita beberapa kali mendampingi kawan-kawan yang ditangkap karena demonstrasi. Aneh kan, orang lagi demonstrasi kok ditangkap. Padahal itu mereka sedang menikmati, menyuarakan hak atas kebebasan berpendapat gitu, yang harusnya dilindungi negara. Tapi pada faktanya justru HP-HP mereka tuh diambil. Penyitaan itu kan ketat banget ya, dia harus ada surat izin dari pengadilan. Dan mereka nggak merasa itu, sehingga RUU Polri ini kayaknya untuk melegitimasi pelanggaran hak asasi manusia aja dan demokrasi. Jadi kita sudah sama-sama mendengar bahwasanya sebelum ada revisi Undang-Undang Polri saja, polisi ini sudah menabrak banyak hal gitu. Dan kita khawatir jika revisi Undang-Undang Polri yang bernuansa menambah wewenang ini akan menjadikan polisi sebagai lembaga super body bersama dengan TNI gitu. Karena kita bisa ngelihat sejarahnya pada tahun 99 itu sebenarnya polisi sudah dipisahkan tuh dari ABRI gitu ya. Ya harapannya sih supaya polisi bisa mengayomi, melindungi masyarakat tadi gitu. Tapi rasa-rasanya hari ini, faktanya bukan rasanya, faktanya memang hari ini rezim sedang ingin mengembalikan kita mungkin kembali ke orde baru, bukan mungkin lagi ya, ingin mengembalikan kita kembali ke orde baru
dengan bungkus yang sebenarnya revisi, bukan menyatukan kembali polisi ke dalam barisan ABRI, tapi sifat dan rasanya ruhnya itu sama aja gitu. Kayak hati-hati teman-teman, karena setelah ini kalau kalian nggak menolak undang-undang TNI, nggak menolak revisi undang-undang Polri, bisa jadi kalian adalah korban selanjutnya. Jadi tetap jaga kawan, perkuat solidaritas, mari membangun kekuatan yang lebih besar lagi. Tolak revisi undang-undang Polri. Nah, sekian obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam kita kali ini. Sampai berjumpa di bahasan-bahasan selanjutnya. Ya, sampai jumpa.